Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Isnatun Hamidah, saya absen 15. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman saya yang pertama, yaitu pengantar filsafat. Di sana ada pengertian dari agama, filsafat. Filsafat menurut para ahli yang pertama Pojawijatna, Bernard, dan ada penyebab sulitnya menentukan definisi filsafat dari masa ke masa. Yang kedua yaitu perbedaan pengertian antar tokoh. Yang ketiga objek yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu faedah mempelajari filsafat. Faedah mempelajari filsafat agar berlatih berpikir serius, mampu memahami filsafat, mungkin menjadi filosof, menjadi warga negara yang baik. Cara mempelajari filsafat yaitu dengan cara sistematis, historis, dan kritis. Yang ketiga yaitu objek penelitian filsafat. Ada materia dan forma. Selanjutnya sistematika filsafat, hasil berpikir tentang segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. 3 cabang besar dalam filsafat yaitu pengetahuan, hakikat, dan nilai. Ada epistemologi, empirisme, rasionalisme, dan ontologi. Selanjutnya akal dan hati pada zaman Yunani kuno, yaitu pada zaman skolastik, pertarungan akal dan hati, ciri umum filsafat. Di antaranya ada Thales, Anaximander, Heraklitus, Parmenides, Zeno, Protagoras, Gorgias, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selanjutnya yaitu akal dan hati pada abad pertengahan. Yang pertama pada masa Plotinus. Pada masa Plotinus kehidupannya, dia itu lahir pada tahun 2004 di Mesir dan wafat pada tahun 270 di Minsturney. Metafisika ditandai dengan konsep transcendence, ada mengenai tentang ilmu tidak begitu maju. Etika dan estetika Plotinus membahas masalah kebebasan kehendak. Selanjutnya yaitu bersatu dengan Tuhan dengan cara mengenal alam melalui alat indera. Kedudukan Plotinus yaitu berpengaruh pada teologi Kristen. Pengikut Plotinus antara lain Porphyry, Lambricus, Proclus, dan Clement. Selanjutnya Agustinus mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah filsafat. Sumber filsafat Kristen membuat perbedaan yang tajam antara realitas dan spiritual dengan realitas material. Golongan apologis menggunakan filsafat Yunani untuk membela Injil. Selanjutnya Origen. Bila alam semesta ini tidak abadi, maka akan ada suatu pembedaan antara potensialitas. Bapak-bapak gereja barat Tertullianus berpendapat bahwa Tuhan adalah pemegang kekuasaan dan peraturan. Agustinus, riwayat hidup ringkas, lahir pada tanggal 13 November dan wafat pada tahun 430 tanggal 28 Agustus. Tentang Tuhan dan manusia, sesungguhnya berpusat pada Tuhan. Dan pada teori pengetahuan, jalan filsafat terbentang pada pengetahuan tentang diri sendiri, tentang jiwa. Jiwa itu material, tapi jiwa memiliki 3 kegiatan pokok, yaitu mengingat, mengerti, dan mau. Selanjutnya moral dalam sistem Augustinus. Moral bisa berarti dosa Adam. Doktrin Augustinus ini lebih berat kepada penyerahan Jabariyah. Tentang gereja, filsafat Augustinus ditopang oleh keyakinannya kepada kesatuan gereja Katolik. Ilmu dan pandangan Augustinus. Astronomi adalah ilmu yang menyelidiki prinsip-prinsip cakrawala. The City of God. Barangkali karya Augustinus yang paling berpengaruh adalah The City of God. Selain Confession, karya itu muncul disebabkan oleh adanya perampasan Roma oleh pasukan Aralik. Selanjutnya yaitu arti penting Augustinus. Augustinus dianggap telah meletakkan dasar dan pemikiran abad pertengahan. Selanjutnya yaitu Boethius, adalah filosof yang hampir semasa dengan Augustinus dan memiliki gaya yang hampir serupa. Abad ke-8, sesudah Boethius, Eropa mulai mengalami depresi besar-besaran. Selanjutnya yaitu Anselmus.
Dalam membicarakan filsafat abad pertengahan, Anselmus tidak dapat dilewatkan begitu saja. Tokoh ini adalah yang mengeluarkan pernyataan credo ad intelligem yang dapat dianggap merupakan ciri utama filsafat abad pertengahan. Yang selanjutnya yaitu Thomas Aquinas. Hanya ada dua kekuatan yang menggerakkan gemuruhnya dunia, yaitu agama dan filsafat. Kehidupan Thomas Aquinas. Ia lahir di Roccasecca, Italia. Pendapat Aquinas tentang kosmologi. Yang terpenting di dalam kosmologi yaitu pandangannya telah matter and form. Menurut pendapatnya, matter tidak dapat terpisah dari form. Aquinas tentang jiwa, yaitu sederhana katanya jiwa adalah raga mempunyai hubungan yang pasti. Teori pengetahuan Aquinas, yaitu matematika dan metafisika. Etika Aquinas. Nilai yang tertinggi pada etika Aquinas adalah kebaikan yang tertinggi. Teori politik Aquinas, yaitu ada hukum 4 macam. Yang pertama hukuman abadi, hukum alam, hukum Tuhan, dan hukum manusia. Tentang gereja, Aquinas mengatakan bahwa manusia tidak akan selamat tanpa perantara gereja. Lawan-lawan Aquinas, yaitu alasan filosof dengan alasan pribadi dengan alasan filsafat. Perlawanan terhadap ajarannya memang besar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.